Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi terpercaya, data akurat, dan analisis tajam, supaya kalian semua tidak gampang termakan isu-isu yang sering berseliweran di media sosial. Di video kali ini, kita akan membongkar sebuah isu menarik yang sedang ramai di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara, terutama 3 negara dengan rivalitas panjang, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Ya, kita akan membahas bagaimana timnas Indonesia yang sempat diancam oleh kebangkitan Malaysia di ranking FIFA, justru kini malah menjadi teror nyata bagi Vietnam. Sebuah ironis sekaligus perkembangan yang sangat penting untuk kita kupas berdasarkan data resmi, bukan sekadar asumsi atau klaim di media sosial. Seperti biasa, di Cek Fakta kita tidak sekadar bicara gosip bola. Kita akan bahas data perhitungan poin FIFA, tren selama 5 tahun terakhir, skenario yang bisa terjadi, sekaligus meluruskan informasi-informasi menyesatkan yang beredar di internet. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir supaya dapat gambaran utuhnya. Bagaimana sistem ranking FIFA bekerja? Sobat Cek Fakta, sebelum kita terlalu jauh, mari kita pahami dulu dasar pentingnya. Banyak orang sering salah mengira ranking FIFA itu hanya urutan berdasarkan jumlah pertandingan atau sekadar hasil menang dan kalah. Padahal, sejak 2018 FIFA sudah memperbarui metode perhitungan dengan sistem bernama Sum of Points. Prinsipnya sederhana, tapi penerapannya cukup detail. Ada 4 faktor utama yang menentukan. Hasil pertandingan menang tentu dapat poin, imbang sedikit poin, kalah bisa kehilangan poin. Kekuatan lawan mengalahkan tim dengan ranking tinggi memberi tambahan poin lebih besar. Jenis kompetisi uji coba FIFA McD nilainya lebih kecil dibanding laga resmi kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Selisih poin yang ada sebelumnya semakin jauh perbedaan ranking, semakin kecil tambahan poin yang bisa didapat. Jadi, kalau Indonesia menang lawan Lebanon yang ada di peringkat 107 dunia, nilainya jauh lebih besar dibanding sekadar menang lawan tawan yang ada di bawah 150 dunia. Sistem ini membuat setiap pertandingan FIFA McD sangat penting, bahkan meski hanya uji coba. Negara-negara Asia Tenggara yang selama ini berdekatan rankingnya bisa saling salib hanya karena selisih 1 pertandingan. Malaysia. Harimau Malaysia siap mengaum, sekarang kita bahas Malaysia. Pada 4 September tahun 2025, Malaysia menang tipis 2-1 atas Singapura dalam laga FIFA McD di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kemenangan itu memberi tambahan 3,68 poin, membuat total poin mereka menjadi ke 1.142,34. Menurut perkiraan Football Ranking, hasil itu membuat Malaysia naik 3 tingkat ke posisi 122 dunia. Tapi sekali lagi, itu baru perkiraan. Ranking resmi FIFA baru akan keluar pada 18 September tahun 2025. Per 10 Juli tahun 2025, Malaysia masih tercatat di posisi 125 dunia. Malaysia masih punya 1 laga penting, yakni melawan Palestina pada 8 September tahun 2025. Palestina saat ini ada di ranking 98 dunia. Skenarionya begini. Jika Malaysia menang tambahan 5,89 poin, total jeti 1,148,23 bisa naik ke sekitar posisi 120 dunia. Jika imbang tambahan hanya 0,89 poin. Jika kalah berkurang 4,11 poin. Jadi, pertandingan ini benar-benar krusial. Malaysia butuh kemenangan untuk semakin mendekati Indonesia di ranking FIFA. Indonesia. Garuda membidik langit lebih tinggi sekarang ke Indonesia. Indonesia baru saja pesta gol, menang 6-0 atas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tama. Hasil ini memberi tambahan 3,25 poin. Total jeti 1,157,8 dan membuat Indonesia naik ke posisi 117 dunia. Tapi ujian sebenarnya menanti, karena lawan berikutnya adalah Lebanon yang saat ini duduk di peringkat 107 dunia. Pertandingan akan berlangsung pada 8 September tahun 2025 jam 20:30 WIB. Skenarionya, jika Indonesia menang tambahan 5,18 poin. Total jeti 1,16, 2,98,
naik ke 116 dunia, melewati Kazakhstan. Jika imbang tambahan 0,18 poin. Jika kalah kehilangan 4,82 poin. Berisiko turun jika Gambia menang lawan Burundi. Artinya, kemenangan lawan Lebanon bukan hanya menjaga jarak dari Malaysia, tapi juga membuat Indonesia semakin dekat ke Vietnam. Vietnam. Dari Bangga Jeti waspada bagaimana dengan Vietnam? Ranking resmi terakhir 10 Juli tahun 2025 menempatkan Vietnam di posisi 113 dunia dengan 1,174,5 poin. Tapi karena tidak memainkan laga resmi di FIFA Match di September, perhitungan terbaru Football Ranking menempatkan mereka turun ke posisi 115 dunia dengan 1,169,92 poin. Kenapa tidak ada laga resmi? Karena pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, lebih memilih fokus mendampingi tim U23 di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Akibatnya, tim senior hanya melawan klub lokal yang tidak masuk hitungan FIFA. Dampaknya besar. Vietnam tidak mendapat poin tambahan, sementara Indonesia dan Malaysia yang bermain uji coba bisa menyalip. Jika Indonesia menang lawan Lebanon, selisih poin dengan Vietnam hanya 7 angka. Itu artinya, dalam satu FIFA Match di berikutnya, peluang Indonesia melampaui Vietnam terbuka lebar. Rivalitas ASEAN. Sejarah panjang 3 negara Sobat Cek Fakta. Persaingan ini bukan hal baru. Indonesia vs Malaysia rivalitas panjang sejak era Merdeka Cup hingga AFF Cup. Ranking FIFA sering dijadikan ukuran gengsi, meski kualitas permainan di lapangan kadang berbeda. Indonesia vs Vietnam. Vietnam sempat disebut Raja ASEAN karena stabil di 100 besar dunia. Tapi kini mereka mulai goyah dan Indonesia berpotensi menyalip. Malaysia vs Vietnam. Malaysia juga ingin menyalip Vietnam, tapi jalannya masih panjang. Pertama, mereka harus melewati Indonesia dulu. Tren 5 tahun terakhir, mari kita lihat tren ranking 3 negara ini sejak ke 2020. Vietnam stabil di 90-115 dunia. Puncaknya Desember tahun 2022 ketika mereka ada di posisi ke-97. Setelah itu mulai melorot. Indonesia 2020 sempat terpuruk di luar 170 besar. Tapi sejak 2022 bangkit, 2023 masuk 150 besar, 2024 tembus 130, dan kini 2025 sudah 117-116 dunia. Lonjakan paling cepat di Asia Tenggara. Malaysia cenderung stagnan, berkisar di 120-140 dunia. Sesekali naik, tapi sulit stabil. Data ini membuktikan bahwa tren jangka panjang Indonesia lebih positif dibanding rival ASEAN lainnya. Klarifikasi hoaks di media sosial Sobat Cek Fakta. Mari kita luruskan beberapa klaim yang salah kaprah. Malaysia sudah resmi naik ke 122 dunia. Salah, itu hanya prediksi Football Ranking. Resmi FIFA baru keluar 18 September. Indonesia sudah pasti aman di atas Malaysia. Tidak sepenuhnya benar. Jika Indonesia kalah dan Malaysia menang, jarak poin bisa menyempit drastis. Vietnam tidak mungkin disalip Indonesia. Faktanya, selisih poin hanya 7 jika Indonesia kalahkan Lebanon. Skenario salib sangat mungkin. Dampak strategis ranking FIFA, kenapa semua negara ini begitu serius mengejar ranking FIFA? Ada alasan nyata. Drawing kualifikasi ranking menentukan pot undian. Tim dengan ranking tinggi bisa menghindari lawan kuat. Gengsi dan psikologi. Persaingan ASEAN selalu panas. Ranking jadi simbol kebanggaan nasional. Akses lawan uji coba negara dengan ranking bagus lebih mudah mendapat lawan seimbang dari luar Asia. Pemain diaspora ranking tinggi memberi daya tarik bagi pemain keturunan untuk bergabung. Dari semua analisis ini, bisa kita tarik benang merah. Malaysia memang sedang naik, tapi masih jauh dari Indonesia. Indonesia terus menunjukkan tren positif, dan kemenangan atas Lebanon bisa membuat Garuda naik ke posisi 116 dunia. Vietnam mulai tertekan karena tidak memainkan laga resmi dan kini terancam disalip Indonesia. Jadi benar, meskipun Malaysia sempat mengancam, timnas Indonesia justru kini menjadi teror nyata bagi Vietnam. Sobat Cek Fakta,
Itulah pembahasan lengkap kita tentang persaingan sengit ranking FIFA antara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa benar-benar melampaui Vietnam dalam ranking of FIFA dalam waktu dekat? Atau justru Malaysia yang akan jadi pengganggu utama Garuda? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya tidak ketinggalan analisis terbaru berbasis data, fakta, dan logika sehat. Ingat, tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa selalu cek fakta sebelum percaya.